Selamat pagi semuanya, salam bisnis Indonesia. Kembali lagi bersama saya pastinya, Hendri Budi Santoso di acara Santoso Group Channel. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berikan informasi terkait dengan kebijakan moneter. Karena apa? Sebab banyak orang di luar sana masih belum tahu apa itu kebijakan moneter. Padahal kebijakan moneter bagi orang ekonomi itu sudah tidak lagi awam dan juga tidak lagi terlepas dari hal itu. Karena pada dasarnya kebijakan moneter ini sudah digunakan oleh seluruh di penjuru dunia, bahkan di negara Indonesia sekaligus. Untuk apa? Untuk mengendalikan perekonomian, mempertahankan perekonomian dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu jangan lupa juga ya untuk dukung channel saya agar saya bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan ekonomi bisnis dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mengetahui segala informasi yang saya berikan. Kalau itu, kita langsung aja. Ini dia. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih yang namanya kebijakan moneter itu? Seberapa pentingkah kebijakan moneter itu? Dan apa tujuannya? Kan itu pertanyaannya. Sebenarnya kalau bagi orang ekonomi atau pemerintahan itu sudah tidak asing lagi namanya kebijakan moneter. Tapi bagi masyarakat yang masih awam ya, masih masyarakat yang belum tahu terkait kebijakan moneter, itu di sini saya akan bahas secara tuntas terkait dengan kebijakan moneter tersebut agar kalian masyarakat yang di rumah maupun teman-teman sekalian yang masih awam terhadap kebijakan moneter, di sini saya akan memberikan informasi itu agar Anda bisa menelaah dengan baik dan juga bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Oke? Baik, untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan kebijakan moneter, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kebijakan moneter. Pada dasarnya kebijakan moneter itu sangat banyak sekali definisinya, entah dari para ahli, dari para ekonom dan sebagainya. Tapi di sini saya akan menjabarkan terkait dengan pengertian kebijakan moneter versi saya sendiri, oke? Baik. Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat dan juga mampu mengendalikan inflasi agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik dan sebaliknya yakni meningkat seperti itu. Oleh karena itu kebijakan moneter ini sering sekali digunakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketika inflasi tinggi, maka pemerintahan akan mengendalikannya dengan cara apa? Dengan cara menetapkan kebijakan moneter. Melalui apa? Melalui peningkatan suku bunga. Ketika inflasi tinggi, maka secara otomatis solusi utamanya adalah peningkatan suku bunga. Karena teorinya adalah semakin tinggi inflasi, maka bunga pun jika ditinggikan itu nanti akan membuat masyarakat akan enggan untuk melakukan pembelian barang. Karena itu nanti barang-barang, harga-harga barang akan naik ya. Naik kan secara otomatis itu disebabkan dengan adanya persediaan barang yang terbatas sehingga konsumsi dari masyarakat itu sendiri akan menurun. Nah, itu nanti akan mampu menjaga persediaan barang dagangan agar inflasi itu bisa turun, seperti itu ya. Nah, kemudian banyak lagi juga seperti halnya kayak semacam pengendalian harga ataupun juga pengendalian peredaran uang di masyarakat. Karena ketika peredaran uang itu semakin banyak di masyarakat, itu nanti akan mengalami namanya deflasi. Dan ketika uang tersebut sedikit di kalangan masyarakat, maka akan terjadi inflasi. Seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah itu harus bisa menyeimbangkan yang namanya kebijakan moneter. Itulah tadi, kebijakan moneter itu sangat penting sekali dalam perekonomian negara. Karena itu nanti berefek pada apa? Pada tingkat persediaan barang dagangan, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat tenaga kerja penuh, dan paling penting di sini adalah pemerataan pendapatan. Seperti itu ya. Nah, saat itu juga inflasi itu ketika mengalami kenaikan, maka seorang pemerintah itu harus benar-benar gercep dalam arti menetapkan kebijakan moneter dengan baik agar nantinya tidak salah kaprah. Karena inflasi ini kalau dibiarkan bisa-bisa menjadi resesi bagi bangsa, kan gitu. Itu terbukti di mana ketika era Soeharto sampai mencapai 600% guys. 600% terkait dengan inflasinya, sehingga apa yang terjadi? Indonesia mengalami resesi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sebenarnya kemarin itu sudah mengalami resesi, tapi pemerintahan sekarang ini menggenjot dengan melalui kebijakan PEN, pemulihan ekonomi negara, kan seperti itu, atau nasional. Oleh karena itu menjadi penting sekali kebijakan moneter itu digerakkan oleh tiap-tiap negara, khususnya di Indonesia, tapi pada waktu yang tepat dan juga cara yang tepat juga. Selain itu juga kebijakan moneter pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan
moneter kontradiktif. Apa sih kebijakan moneter ekspansif? Itu kan semacam uang longgar. Artinya di sini pemerintahan itu menambah peredaran uang di masyarakat agar nantinya dapat memberikan stimulus bagi pembisnis, pengusaha ataupun masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangganya, sehingga itu nanti akan membuat perekonomian negara menjadi lebih tinggi lagi karena pendapatan yang diterima itu akan semakin baik. Karena pada dasarnya ketika ekonomi lesu, cara terbaik adalah dengan cara pemerintah memberikan stimulus peredaran uang agar nantinya bisa menjadi lebih baik dan juga bisa terjaga untuk stabilisasi ekonominya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter kontradiktif. Nah, apa sih kebijakan moneter kontradiktif ini? Kebalikan dari yang ekspansif tadi. Kalau yang kontradiktif itu lebih cenderung pada uang ketat, dimana ketika perekonomian itu baik, ya, dan pada saat itu persediaan perdagangan itu bukan menurun sih, tapi adanya deflasi dan terlalu banyak uang yang beredar, maka secara otomatis pemerintah akan melakukan pengurangan peredaran uang di masyarakat. Tujuannya apa? Agar tidak jadi deflasi, agar kurs rupiah itu nilainya tidak jatuh. Karena kalau jatuh semua harga menjadi murah dan tidak berharga nilai uang itu. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilisasi ekonomi agar tetap terjaga, maka cara terbaiknya ada dengan cara pemerintah itu mengurangi peredaran uang di masyarakat yang disebut dengan uang ketat, seperti itu ya. Kemudian apa sih tujuan dari kebijakan moneter? Kan nggak mungkin dong namanya kebijakan tanpa ada tujuan. Ada banyak sekali tujuannya. Yang pertama, untuk meningkatkan stabilisasi ekonomi. Ketika perekonomian Indonesia itu mulai lesu, maka kebijakan moneter lah yang menjadi solusi utamanya. Gunanya untuk apa? Untuk mengendalikan perekonomian agar lebih stabil, seperti itu. Yang kedua, untuk mengendalikan suku bunga. Mengendalikan suku bunga itu menjadi penting sekali karena ini nanti juga berpengaruh terhadap peredaran uang di masyarakat dan juga tingkat perekonomian maupun tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi bunga yang ditetapkan, maka secara otomatis masyarakat pun juga akan memilih untuk tidak membelanjakan uangnya. Lebih baik dia menabung, kan seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika tingkat suku bunga itu rendah, maka secara otomatis orang masyarakat itu nanti akan membelanjakan banyak uang. Nah, seperti itu, sehingga untuk menentukan suku bunga, pemerintah itu harus benar-benar tepat pada waktunya. Jangan sampai asal-asalan yang nanti bisa mengakibatkan inflasi tinggi maupun deflasi, karena semuanya harus balance, seperti itu. Kemudian kebijakan moneter ini juga digunakan untuk mengatur peredaran uang. Yang tadi saya katakan, semakin banyak peredaran uang di masyarakat, maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi terhadap perekonomian suatu negara, yakni deflasi. Dan sebaliknya, jika peredaran uang itu sedikit, maka akan menjadikan itu inflasi, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan dari penerapan kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga persediaan barang dagangan, untuk mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tahu ketika suatu perekonomian suatu negara itu baik, kemudian perusahaan itu mampu memproduksi barang dagangan itu secara baik juga karena konsumsi rumah tangga itu tinggi, maka secara otomatis perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan besar, sehingga untuk produksinya pun dia juga butuh orang. Nah, itulah kesempatan para pekerja untuk maju agar direkrut oleh perusahaan itu sendiri, kan gitu. Jadi sangat penting sekali ya namanya kebijakan moneter itu bagi negara, karena itu nanti bisa memberikan dampak yang besar bagi masa depan bangsa dan negara, seperti itu. Nah, selain itu, kebijakan moneter itu dilakukan bukan tanpa adanya suatu instrumen. Pasti akan ada instrumen-instrumen tertentu yang digunakan untuk bisa mengendalikan perekonomian melalui kebijakan moneter. Apa saja sebenarnya? Yang pertama, melalui operasi pasar terbuka. Nah, apa sih operasi pasar terbuka itu? Operasi pasar terbuka adalah suatu operasi yang dilakukan oleh pasar terbuka di mana biasanya pemerintah itu melakukan jual beli obligasi maupun surat berharga negara. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat, seperti itu. Dan yang kedua adalah bisa dikatakan moral persuasi. Nah, apa sih moral persuasi ini? Moral persuasi biasanya sering digunakan oleh gubernur BI yang mana mereka mengungkapkan wacana-wacana terkait dengan menurunkan ataupun menaikkan. Nah, ketika seorang BI itu memberikan penjelasan terkait itu pada masyarakat ataupun pada pihak-pihak terkait, maka secara otomatis pihak-pihak tersebut yang telah diberikan informasi tadi akan sensitif, sehingga pola perekonomian bangsa ini juga akan
terdampak dari wacana tersebut, kan gitu. Oleh karena itu biasanya kalau di TV-TV itu ketika seorang direktur BI itu ataupun direktur dari luar negeri itu menyatakan kalau mata uang atau suku bunga, acuan dan sebagainya itu adanya peningkatan ataupun penurunan, maka mereka akan memiliki cara sendiri, yakni dengan cara entah itu mereka akan mengurangi pembelian ataupun meningkatkan penjualan, tergantung dari penetapan suku bunga dari Bank Indonesia ataupun Bank Central Fed Amerika Serikat, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga yang namanya intervensi rupiah, di mana biasanya seorang bank BI itu akan melakukan minjam meminjam itu antar bank dalam jangka pendek, biasanya jangkanya itu 7 hari, namun dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga ke instansi ataupun ke metode peminjaman yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kredit langsung. Nah, apa sih kredit langsung itu? Tentu kredit langsung itu adalah semacam bank itu menjamkan uangnya langsung kepada masyarakat. Gunanya untuk apa? Memberikan stimulus atau membantu masyarakat untuk bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat mereka semuanya. Oleh karena itu penting sekali yang namanya instrumen-instrumen itu digunakan oleh pemerintah secara tepat dan juga baik. Nampaknya itu aja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi kebijakan moneter. Tapi sesungguhnya tidak hanya kebijakan moneter saja sih, tapi ada juga kebijakan fiskal. Dan untuk kebijakan fiskal nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, saya maaf ya, yang sebesar-besarnya. Kalau begitu, salam bisnis Indonesia. Sampai jumpa dan ketemu lagi di minggu depan.